buat nah ini pakai apa namanya, pakai sensor ini pak, sensor cahaya. Sensor cahaya untuk mendeteksi itu. Jadi kalau tembelang tuh dia nggak tembus cahaya tuh. Makanya kalau tembelang bisa pak pakai itu. Oh ayam telur. Oke, itu ayam ini bukan telur lagi, nanti lo dulu tuh. Tunggu dulu pak, ini kan saya bercerita dulu. Ini kan saya bercerita dulu. Jangan ke telur dulu. Iya kan satu-satu kita membahas, menganalisa dulu. Oh iya. Tadi udah bicara, saya udah bicara. Giliran pula dia pula pakai mic ya, tak kemana. Harus. Dengan sampai ngantuk saya dengan. Hai, silakan. Iya. Jadi kalau telur ayam kita bisa ada logika yang kita ambil. Ya. Kalau dulu secara manual kalau nengok telur ayam pakai senter kan. Iya. Wah ini gelap nih, busuk nih. Manual. Jadi kalau dengan sensor kan ya telur itu dialirkan pakai keren kan. Poster ya. Sampai di sini ada sensor nembak. Sini sensor apa namanya infrared. Sini sensor cahaya menerima berapa tingkat cahayanya. Kira-kira 0, sekian berarti ini mulai agak gelap kan. Dipisahkan sampai di sini udah terpisah. Itu ada. Tapi kalau ayam sudah menetas, tolong kita sama-sama berpikir gimana caranya mendeteksi jenis kelaminnya, gimana caranya? Iya tanya sama pakar gas. Ini masalahnya ini sangat berpengaruh sekali. Jadi perbedaannya itu nanti sangat tinggi. Ini kan menimbulkan kerugian bagi pengusaha perusahaan. Ya makanya sebelum kita buat alat itu, kita harus meneliti dulu 2 ekor ayam ini, antara ayam dan ayam betina. Harus diteliti di mana letak perbedaannya, kira-kira apa. Oke, saya cari ya. Besok kalau pernah bawa ayam. Jangan dulu, tunggu dulu. Nggak browser aja. Jangan tunggu dulu, itu satu tuh harus dicari. Nah, sebagai turunan dari penelitian dasar dari itu, penelitian dasarnya itu, ini ayam apa ini ya? Ayam fertilizer, ayam non fertilizer ya? Fertilizernya yang apa pak? Ya ayam fertilizer tuh ya, kan apa ayam telur yang dibuahi Ya. untuk ditetaskan kan? Nah, itu artinya kan terjadi betina dengan jantan kan? Bagaimana tekniknya yang bisa dilakukan? Cara ayam melakukan uhu bisa melahirkan telur jantan. Itu udah ilmu awak lagi pak. Itu udah genetika tuh. Itu orang ilmu kedokteran yang gitu, merubah gen yang kuasa. Bagaimana telur itu gennya dirubah? Bukan telur. Sebelum telur, ayam tuh ketika uhu dia. Nah, nih saya baca. Bentuknya. Sekilas ya. Oh, sudah kena Sebentar. Ternyata itu sama dengan manusia, Pak. Nah. Kalau jika dubur ayam terdapat titik kecil menonjol. Itu kan nggak jadi itu. Belum lagi ini penelitian dasarnya enggak itu. Itulah Sebentar, deteksi. itu tunggu Agak dulu. nonjol sedikit, kasih Penelitian jantan. dasar dulu. Kita lihat penelitian dasar. Penelitian dasarnya tuh ayam itu bagaimana caranya dia ketika uhu. Telurnya jantan. Nah, jadi Dari telur ya. Nah, telurnya telur jantan. Dari telur aja. Karena kalau perusahaan itu dia tuh nggak mau tahu, dia pokoknya kasih 10.000 sama Pak Jamaris. Tuh, jangan pilih deh. Itu, jangan pilih ya. Sekarang tekniknya kita itu setelah itu penelitian itu kita tuntas nanti. Baru masuk kita mengidentifikasi telur. Telur jantan kok, telur tino kok. Setelah itu masuk lagi kita ke yang tadi itu, yang tadi lewat ayam kecil-kecil itu, lewat dia di selasar tuh, tit, belok ayam tuh ke kanan kan, aku tino kok, tit, kalau lanjutnya telur, itu berarti laki-laki itu. Berarti dari telur deh ya, dasar dulu. Dari telur kita deteksi bisa. Nah, terserah dari mana ketemu lah ini penelitiannya nih. Nah semuanya tuh ujungnya aplikasi. Ya, kalau dari telur tuh mudah sebenarnya, dilihat dari bentuk
pola. Pola telur yang panjang itu dominan jantan. Yang bulat berarti itu dari bentuk, betina. dari sisi bentuk. Iya, kalau dari bentuk itu kan mudah aja di scan tuh, bisa aja dibuat pengolahan citra. Dari mana mulainya? Dari telur aja lah. Dari mana kita mulai? Nanti dia pesan ke pabrik langsung ada ayamnya. Ayam dulu atau telur? Kalau itu. Nah, ini kan yang aplikatif. Pak, mana duluan ayam atau telur? Saya pun masih bingung nih mau mulai. Iya, saya juga. Mana duluan ayam atau telur? Setahu saya duluan telur. Dasarnya apa? Telur siapa yang menelur? Kenapa duluan telur dari ayam? Yang setahu saya dari dulunya itu selalu ada telur cecak. Ya karena ada induknya, cicaknya. Berarti Iya, cicaknya enggak dulu. apa hubungannya dengan induk cecak? Kan ayam. Ya masalah anak kan muncul begitu saja telur tuh kalau enggak ada ayamnya. Loh, kan telur dengan ayam. Kan tidak dikatakan telur ayam. Mana duluan telur dengan ayam? Ya, Iya Pak telur Pram kan? Telur dulu, kalau ayam Telur dulu. Kan ditanya telur bukan telur ayam. Telur dinosaurus ada tuh. Kecuali katakan telur ayam. Mana duluan telur sama ayam? Duluan telur. Duluan Mana telur. ayam sama telur. Duluan ayam. Macam betul lah jawabannya. Tak ilmiah itu. Dah. Jadi udah dimulai dari mana sekarang nih? Ada 3 tuh di situ tuh. Yang pertama tadi bagaimana ayam itu ketika dia uhui, itu melahirkan telur yang Bukan melahirkan, bertelur. bertelur jantan. Kemudian itu setelah telur ini menetas, bagaimana dia diseleksi bahwa telur ini telur jantan, ini telur betina. Setelah telur itu menetas, bagaimana ayam-ayam anak ayam itu anak nih lewat dia di sini, ketika lewat tit, ini tina nih masuk dia ke kanan, sutit, ini tina nih nah. Ya. Tuh dia, tuh ada 3 tuh. Dah, Pak Eri, ulun lagi, selesai lagi nih. Tapi mana programmingnya? Kemudian itu yang ketiga yang dari Pak Jamaris tadi. Pak Jamaris ini dia menghubungkan kebijakan regulasi pemerintah dengan usahanya, dengan dia kurang dapat. Begitu. Jadi makro dan mikro udah mulai diaduknya. Enggak. Sebetulnya kalau Pak Jamaris ini dia nampaknya begini, ini ilmuwan nih, ilmuwan. Jadi dia, saya kira nih ketika Donald Trump membuat statement di Twitter itu langsung berpengaruh terhadap ayam. Pengaruh lah. Iya. Karena harga. Nah, dia bilang Pak kalau saya tak menang saya tak beli ayam. Iya. Iya kan? Tak menang tak beli ayam. Sama waktu dia bilang kalau di mana wilayah dia tak menang akan diabaikannya kalau yang kena Covid. Itu dia tuh kan. Jadi sangat bagus pemikiran Pak Jamaris ini nampaknya. Baik. Sekarang bagaimana menghubungkan sentimen, menghubungkan isu-isu yang ada sekarang secara makro dan mikro, termasuk di sana itu pemerintah berhubungan dengan peraturan. Kemudian peraturan itu sejauh mana mempengaruhi perusahaan itu kebijakan apa yang dilakukannya. Jadi mengkaji sentimen ini terhadap optimalisasi keuntungan ayam. Ya, pertama terjawabkan. Nah, ini tidak perlu dijawab dalam hal ini. Ini mengatakan ini bahwa kira-kira itu ada pengaruh. Ada kira-kira tambahannya. Apa lagi tambahannya tuh? Kalau regulasi sudah dikeluarkan, bibit sudah dibatasi, otomatis PT dia akan di sini dia akan celahnya udah mulai. Tapi kan perusahaan tidak akan mengatakan maaf bro kami akan mencari keuntungan, kan enggak gitu dia. Enggak, cuman kita yang kena efek serangnya. Iya, sekarang kan kita membaca secara otomatis sosial otomatis bahwa ketika seseorang ditanya, bagaimana jadi kita pergi ke sana? Itulah, nampaknya agak hujan nih deh. Padahal hari cerah. Itu kan secara sentimennya bisa kita katakan, sebenarnya kawan ini tidak mau pergi dia nih. Kan itu kan. Nah ini pun pedagang perusahaan tuh, Pak Jamaris, kalau bisa Pak dipanen. Nah sekarang ayam tuh, kenapa begitu Pak? Ya kan lebih banyak lebih cepat dipanen, Bapak akan lebih cepat pula tambah yang baru.
Sebetulnya maksud perusahaan bukan itu. Ayam sekarang lagi langka. Iya. Nah itu, tapi dia tidak katakan ayam lagi langka tolong dipanen, Iya, tidak dikatakannya. Nah sekarang bagaimana cara kita membaca pasar itu dalam hitungan detik? Iya. Ah, ini Pak Herwin sebagai pelaku cryptocurrency, hitungan detik itu bisa selisihnya ribuan dolar, ya gitu kan? Iya jelas, nah, itu dia. Jadi apalagi ayam ini dalam situ hitungan hari itu akan menimbulkan selisih harga. Nah, ketika dia katakan jual hari ini, oh ini Pak memang agak sakit angau saya sekarang ini, belum bisa Pak dijual hari ini. Bagaimana kalau minggu depan? Maksudnya gimana? Menunggu agak 10 kilo satu ayam tuh. Kan bukan kita pun nak mengatakan, janganlah macam-macam coy. Sebetulnya tuh ini tahu saya tuh ayam langka karena ini nih. Ah, kami itu tahu saya itu. Kan tidak bisa kita bilang gitu. Dia berkamuflase, Ya. kita pun berbunglon. Bunglon juga. Benar. Kan itu. Bagaimana menurut Pak Heri itu? Bagaimana cara membangun sentimen itu dengan ini? Dengan demikian nanti kan bisa optimalisasi keuntungan. Ujungnya itu. Cuman silakan, jangan nanti apa pula nih kan sebagai pendengar tidak baik pendengar terus. Ngantuk ya deh. Saya sudah membayangkan bagaimana saya buat aplikasinya. Nah ini tidak alat, nggak usah mikir alat. Ini ada algoritma aja nih. Pokoknya ketika kami masukkan nanti sentimen, nah usahakan nanti itu sentimen itu diambil crawl, web crawl, media sosial crawl. Jadi sistem itu langsung di crawlnya regulasi dikasih sentimen perusahaan, masukkan perusahaan itu tap situ pokpan. Nggak perusahaan makanan apa ayam kan tahu kita tuh pokpan dan segala macamnya itu, tahu kita masukkan situ. Oh ini begini, langsung muncul di sana. Analisisnya begini Mbak BC. Macam mana? Mak lama jawabannya. Jadi kalau ada begitu nanti, kita bisa masukkan ke Sinta 1. Wah. Langsung otomatis nanti di crawl dia. Mantap tuh. Iya. Itulah yang saya petik tadi. Ada 3 dan makanya saya minta laporan. Ikon tak jauh-jauh doh Bapak Tamina, lantas kabangnya di guru. Jadi apa yang dah dengar tuh, itu yang kita gali, itu yang baru kan. Lanjutkanlah penelitian nih khusus ke peternakan unggas nih. Saya siap untuk sebagai tempat. Kalau telur tadi itu sebetulnya tidak bisa Pak jamaah di sini. Ya. Dia ini telurnya cuma 2, sama Jawanya. Samanya. Iya. Baru saya ingat dia ini pedaging. Pedaging. Yang telurnya ya di perusahaan itu penetasan. Tapi itu bisa kita cari objek. Penetasan. Coba penetasan. Kita cari objek. Hanya saja masalahnya ada. Kalau ke perusahaan itu PKW. Namanya PKW itu program kemitraan wilayah harus ada kontribusi daripada mitra. Belum tentu mitra mau. Itu masalahnya. Kalau dia pengabdian, belum tentu dia mau. Bilang sama Pak Nanto, bila proyeknya enggak selesai, yang itu tuh, asalkan mau aja PTP 5 mau nih menjadi pengabdian masyarakat, dibuat dia PKW 3 tahun, itu 200 juta. Iya. Boleh? Iya. Nggak perlu sekedar sampai proyek mandiri aja, lanjutkan ke proyek pendidikan. Bila saya belum ketemu di baru saya idenya baru ini pula dia ini kan. Jadi buat pula PKM atau mungkin udah dibayar sama mereka. Tapi kita mau buat sampingan di situ. Buat PKW. Iya benar. Benar Pak. Perusahaan dapat ya kasihlah mereka agak sepiring ngontong kan. Iya. Aman tuh. Kalau tentang proyek telur tadi itu bisa terjadi pula yang lain. Aku rasa kalau di PTP 5 yang kasus Pak Nanto ini 70% saya yakin bakalan diterima untuk keberadaan. Karena diterima. PTP 5 ini namanya aja PTP 5. Siapa yang bilang kemarin itu Pak Pran ya? Pak Pran.
tuh apa dia? PTP yang perusahaan apa tuh? Apa saya kemarin? Dah. Perusahaan teman, perusahaan keluarga katanya. Perusahaan turun menurun. Itu PTP itu. Jadi kerja situ Pak Jamaris. Pak Jamaris itu udah mau pensiun tuh, anaknya udah mulai tuh di kader tuh magang situ. Duduk, udah sering duduk situ. Besok situ duduk ganti. Seperti itu terus. Itu PTP 5. Satu-satunya PTP 5 itu yang merekrut orang daerah ketika Pak Mukhtar Ahmad menjadi komisaris. Baru masuk ke situ. Nah, itu jadi ya, tapi itu peluang. Ada ayam, telur ayam. Dah. Kemudian tadi apa lagi? Telur ayamnya itu dengan proyek yang lain yang Pak Jamaris tadi itu dia untuk apa? Untuk model pengenalan wajah untuk mendeteksi tenaga kerja yang mantap, yang dapat bekerja. Kemudian itu menyeleksi ayam betina atau betina atau jantan secara otomatis. Sebagai penelitian dasarnya itu mengidentifikasi telur betina atau telur jantan. Sebagai penelitian dasar daripada itu lagi, bagaimana telur ayam itu didesain dia mungkin secara waktu, secara tempat, secara gizi, ketika dia keluarnya telur jantan. Nah itu berarti kan nanti butuh alat pencahayaan kan. Cerita dengan masalah itu Pak. Itu saya dapat ini kemarin waktu baca kan. Iya. Jadi di Singapura, Bapak tahu nggak di Singapura bagaimana kan? Belum tahu saya. Kota Singapura tahu di mana Pak? Cari di Google Maps. Di aerospace. Saudara-saudara. Nah, terus. Jadi ini kan inspirasi juga. Bukan inspirasi, ini ilmu ini juga apa namanya? Ide yang menginspirasi. Menginspirasi judulnya, idenya. Jadi saya rasa bukan hanya di Singapura saja Pak yang kena wabah penyakit demam berdarah. Ya. Penyakit demam berdarah. Jadi segala cara sudah dibuat. Ternyata grafik kematian oleh demam berdarah itu tak kunjung turun. Semua negara kena ini. Namun ternyata di Singapura, itu bahkan nyamuk itu diternakkan sama perusahaan swasta. Sip. Diternakkan, ditelurkan, setelah menetas jadi jentik-jentik, terus tumbuh jadi nyamuk, dilepaskan nyamuk-nyamuk itu. Dilepaskan nyamuk-nyamuk itu. Nah ternyata orang heran, apa maksudnya? Jadi kalau kita pergi ke Singapura itu banyak nyamuk-nyamuk, sengaja yang dilepas oleh pemerintah. Ternyata setelah dicari tahu, ternyata nyamuk yang ditetaskan oleh perusahaan ilmuwan ini ilmuwan Pak, ilmuwan yang meneliti tentang nyamuk. Jadi itu nyamuk yang dilepaskan itu nyamuk betina yang apa namanya yang dibuat gennya gen mandul. Jadi sengaja ditetaskan gen mandul, dilepaskan nyamuk-nyamuk betina sehingga akhirnya kalau ada benih-benih dari nyamuk demam berdarah itu akan putus ininya. Sisilah nyamuk lah, sisilah keluarga. Memutus rantai ini. Akhirnya diteliti sama orang itu, dibuat penelitian membuat nyamuk itu macam mana supaya nyamuk mandul. Setelah berhasil dilepas, sebanyak-banyak mungkin dilepas nyamuk itu. Entah nyamuk betina atau nyamuk jantan, itu saya kurang jelas. Tapi intinya dia akan mandul, terjadi pemutusan. Iya, intinya memutus rantai apa namanya perkembangan dari nyamuk demam berdarah itu. Itu sangat menginspirasi. Singapura gitu dibuat. Jadi dibuat box gitu kan, pergi di daerah-daerah di mana-mana pun dilepas, lepas. Tanya nyamuk jantan, tanya nyamuk betina gitu.
Keluar nanti larangan langsung di pemerintah, dilarang membunuh nyamuk yang jenis ini. Betul juga itu ya. Hidangan dari Pak Haji. Pak Haji mumpung. Mantap juga tuh seperti itu tuh. Nah, kalau di kita ini yang paling juga sering kita lihat di samping nyamuk itu tikus. Tikus. Saya sebetulnya tikus ini dua dilematis. Kalau ingat, saya dulu agak beberapa tahun yang lewat, lama saya pernah berkunjung ke Rotatuli. Rotatuli nggak usah saya sebutlah di mana kan. Di situ tikus ini sangat bermanfaat. Sebetulnya tikus ini memiliki daya, kemampuan, rasa yang paling sensitif. Sehingga kalau ada makanan dia tahu tuh makanan apa. Di mana-mana tuh tahu dia tuh. Jadi di sana percaya atau tidak, tikus dilatih sedemikian rupa menjadi koki. Ini di koki. Makanannya luar biasa. Tentu bagi kita yang apa nih, ketika nampak kokinya tikus agak ini kita kan. Tetapi ketika udah sampai ke sana, seorang kritikus makanan sekalipun yang terunggul di dunia, ketika memakan makanan itu, dia akan ingat sesuatu yang paling berkesan dalam hidupnya. Begitu dia hebatnya. Nah, itu di samping itu kan, saya di Rotatuli itu. Terus di Indonesia sekarang ini tikus banyak. Mungkin juga ide tadi bisa diterapkan. Lepasnya tikus kan beranak dia kan. Nah, jadi udah lama mereka di bersama, nah juga jadi doh. Apa kata kau jantan tuh? Kau berkabe enggak? Indah doh deh. Kau mulai madu tuh, ya awak macam mana caranya deh? Nah, coba sabarlah dulu, kita berdoa ya. Iko mah, kau Pak Haji, kau ceramah panjang lu, kau kami tahu akan rekaman, cuma kami apa dulu nih ya? Iya. Jadi bisa kita putus. Nah, pemutusan seperti ini tentu sangat bermanfaat karena ini juga menimbulkan penyakit juga. Dengan cara yang tadi. Kita boleh dengar bagaimana mereka mungkin di dalam bertengkar kan. Nah, kamu yang kita ke dokter kemana minta KB kamu? Indah ya. Akhirnya suruh jantan tuh makan tolu. Udah juga rupanya udah ilmuwan. Jadi itu tekniknya dan berhasil kan? Wah, ya mantap itu. Nah, itu rekayasa genetika jatuhnya. Ilmu nyamuk. Macam mana ilmu ayam lagi supaya lahirnya laki-laki ini? Ayam. Kasihlah pendapat. Ada lagi ya. Uang banget. Lanjut. Iko ada sibuk dah tentang ayam. Nah, rekayasa genetika. Nah, tapi satu hal, linear lah dengan bidang ilmunya. Jangan bulan linear. Saya tadi datang sini Ya. ada tujuan. Iya, silakan.